Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbalawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru sasar ke channel ini, seperti biasa harus di subscribe dulu guys. Syarat wajibnya itu harus subscribe, karena dengan kalian subscribe kalian bisa mendapatkan ilmu sekitaran tentang jamur tiram secara gratis. Kita bisa sharing, tukar pikiran, tanya jawab. Nah, segala macam aktivitas tentang budidaya jamur tiram masih bisa kita temui dengan cara subscribe ya guys ya. Nah, jadi lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya lah ya guys ya. Jadi kalian bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pengalaman juga. Nah, jadi langsung aja ke tema video kita. Kalau tampilannya seperti ini berarti kita mau diskusi ya guys ya. Kita mau diskusi masalah yang dihadapin atau yang di-share di komunitas jamur tiram terbesar di Indonesia ini ya guys ya. Ada 161.000 anggota. Nah, jadi buat teman-teman yang belum gabung, silahkan gabung di sini. Kalian bisa temukan master-masternya di sini ya guys ya. Bisa temukan masternya. Hati-hati juga, bisa banyak penipuan. Ada juga yang berkedok master memberikan masukan tapi salah-salah. Nah, jadi harus benar-benar teliti ya guys ya. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke status yang pertama. Ini ada yang menarik ya guys ya. Justru status inilah yang membuat Insan membuat konten ini, membuat video kali ini ya guys ya. Ada beberapa status ataupun beberapa postingan yang menarik menurut Insan yang harus kita komentarin. Ada keseruan di sini guys. Jadi teman-teman bisa simak ke apanya, ke grupnya. Nah, bisa simak kalau tidak mau, tapi kalau mau mendengarkan dari Insan ya silakan. Ini dari Mas Habibur Rosyid. Ini nggak tahu seorang yang mau menguji atau memang dia mau bertanya ya guys ya. Monggo tukar pengalamannya lur. Resep formulasi bahan baku agar per backlog bisa menghasilkan 5 ons jamur segar dengan ukuran 17 kali 35 guys dalam satu musim. Jadi 17 kali 35 dalam satu musim itu adalah hal yang mustahil ya guys ya, bisa dikatakan. Karena apa? Karena hasil jamur itu berasal dari 0,3% berat dari si backlognya itu guys. Jadi kalau 0,5 ons ataupun 5 ons lah kita katakan, untuk plastik ukuran 17 kali 35 itu jawabannya mustahil. Karena mau sebanyak apapun nutrisi yang diberikan, kalau bobot backlognya itu ringan ataupun masih di bawah 1,5 kilo itu mustahil ya guys ya bisa dapat segitu. Jadi kita lihat komentar-komentarnya guys ya. Ada beberapa komentar yang menurut Insan menarik, jadi mau kita komentarin di sini guys. Nah, makanya yang belum subscribe harus di subscribe dulu guys supaya informasinya bisa berlanjut. Nah, ini kita langsung ikut nyimak, siapa tahu dapat ilmu tingkat dewa ya guys ya. Nah, jadi ini komentar-komentarnya dari ini ya guys ya, Pak Suyat Nosip ini. Perbandingan yang sama diproses dengan orang yang sama, beda dengan merawat di kumbung yang lain. Backlog dari satu orang hasilnya tidak akan sama dengan pengalaman orang lain yang saya amati. Kalau saya pribadi sekali petik 4 on, jadi kalau 5 on target terlalu kecil. Nah itu ya guys ya, itu yang menarik. Nah, tadi udah Insan sempat baca guys, tapi ya ini akan terus timbul komentar-komentar baru. Nah, jadi sini San sempat komentar juga guys, tapi ya tidak direspon ya guys ya. Nah, jadi nyimak pengen tahu jamur 4 ons. Nah, ikut nyimak rata-rata itu ya guys ya. Entah mereka itu belum tahu, entah mereka itu ingin tahu, entah mereka itu ya seperti itulah ya guys. Jadi di sini aku mau beli backlognya kalau memang 17 bisa keluar 5 on biar cepet naik haji. Nah, jadi itu komentar-komentarnya itu menggelitik ya guys ya. Jadi kita itu bisa terhibur lah sedikitnya ya guys ya. Nah, Melu belajar nih dia berkomentar, komentarnya Pak Basuki ini yang ditanggapi ya guys ya. Tapi tanggapan ataupun komentar yang ditanggapi ini di atas tadi nggak Insan kelihatan, apa disembunyikan atau udah dihapus, Insan kurang tahu. Nah, komentarnya seperti ini: yang sering dilupakan saat proses backlog, tidak menaikkan nutrisi dan dengan tidak menambah bahan utama, dan lupa bahwa jamur tumbuh saat adanya unsur pelapukan. Nah, jadi bahasanya memang tinggi ya guys ya ini Pak Suyat Nosip ini, karena Insan berteman di profilnya, dia ada menjual sejenis penyubur juga untuk jamur. Jadi teman-teman yang mau coba bisa silakan di kontak ini Pak Suyatno nya ini. Nah,
penyubur katanya beliau guys, itu bisa untuk segala jenis tumbuhan katanya ya guys ya. Dijamur juga bagus. Kemudian ini komentar selanjutnya, saya dari penelitian saat tugas di hutan, di sana tidak ada sentuhan manusia tapi jamur tumbuh banyak di hutan. Nah, ini guys ada komentar, hoax tambah sombong, plastik 17 keluar 4 on sekali panen, aneh Anda. Saya dari tahun 2002 budidaya jamur tiram, belum pernah mengalami, rata-rata 2 on aja udah bagus panen pertamanya. Bukan penonton tapi pemain. Jadi ini mungkin dia berkomentar, Pak Basukinya ini berkomentar bahwasanya berkata aja itu gampang ya guys ya, tapi prakteknya dikatakan belum cukup paham. Kemudian ditanggapi, sudah lebih dari 1.000 orang yang dibina di pertaniannya dia guys ya, pertanian, perikanan, peternakan. Nah itu semua udah diajak mandiri tanpa kenal beli pupuk kimia. Jadi diajarin ataupun disuruh beli pupuk organiknya beliau gitulah, lebih kurang ya guys. Nah ini Pak Basukinya baru kelihatan komentarnya, bukan mencurigai tapi pernyataan Anda lah yang menjadikan teman-teman berasumsi lain. Yang pertama, bila pertumbuhan 4 on yang Anda katakan dengan enteng, maka 3 kali tumbuh itu bisa melebihi berat backlog. Itu kan mustahil. Nah itu ya guys ya. Kemudian yang kedua, Anda menyamakan kondisi alam jamur kita sebagai petani, cuman bisa memanipulasi sebagian ruangan untuk menemukan suhu kumbung. Biasanya senior jamur bicaranya merendah karena sangat sadar gitu ya guys ya. Kemudian produksi jamur bukan berstandar dari berat backlog, tapi kesediaan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur. Minimal ada 3 macam hormon seperti auksin, stokinin, dan gilberin. Nah ini ya guys ya, ilmu baru tingkat dewa yang diberikan Pak Suyatno ini, entah kebenarannya udah dia uji entah belum ya, kita nggak tahu ya guys ya. Nah, tapi yang insan tahu kalau zat auksin itu digunakan untuk merangsang akar ya guys ya. Sementara di jamur itu apakah miselium itu dikatakan sejenis akar atau tidak, nah itu dia kurang paham lah insan ya guys ya. Tapi ya mungkin beliau yang sudah bereksperimen, makanya beliau berasumsi seperti itu. Nah jadi ini kemudian stokinin, jadi beliau berpendapat bahwa hasil jamur itu tidak berasal dari berat backlog. Sementara yang insan ketahui, kemudian yang insan diskusikan dengan beberapa master, beberapa guru, beberapa petani jamur yang udah insan kenal di Sumatera Utara ini, ada juga di luar Jawa sana. Nah itu semua masih berspekulasi dan berpendapat, dan udah diuji klinis ya guys ya, berat backlog itu mempengaruhi hasil jamur. Nah sedangkan ini Pak Suyatno Sipnya ini belum berspekulasi seperti itu. Dia mengatakan bahwa produksi jamur standarnya bukan berat backlog tapi kesediaan nutrisi. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu ya guys ya, bagaimana kalau kita buat backlog yang ukurannya 1 gelas, kemudian kita beri 3 zat yang dibutuhkan ini, kata dia auksin, stokinin, dan gilberin ini yang banyak ya guys ya. Apakah bisa dalam ukuran 1 gelas itu menghasilkan jamur setengah kilo? Nah seperti itulah ya guys ya. Logikanya seperti itu. Kalau seperti itu kita bisa menghemat satu bahan baku, serbuk kayunya sendiri. Kemudian yang kedua kita bisa menghemat bibit. Nah kemudian kita yang ketiga bisa lebih menghemat biaya ya guys ya. Bisa lebih menghemat biaya. Nah seperti itu dia, kalau logika yang 3 bahan inilah yang mempengaruhi proses pertumbuhan ya, seperti itu ya guys ya. Karena kalau zat auksin itu seperti dari bawang merah bisa kita dapatkan. Kalau bawang merah itu untuk pertumbuhan akar di tanaman hijau itu insan pernah mempraktekannya, memang bisa. Tapi kalau di jamur ada yang bilang bisa sih, tapi insan belum pernah praktek. Jadi nanti mencoba kita lah eksperimenkan ya guys. Ini menarik ini guys. Nah jadi itulah komentar beliau. Kemudian yang selanjutnya, nyimak target hampir setengah dari berat media backlog sulit bagi saya. Buat backlog dengan bobot 2 kilo. Mana lagi nih komentar yang mungkin caranya medianya ditambahi mas. Nah tuh ya guys ya, target 0,5 nggak harus
di komposisi banyak faktor di dunia jamur. Saya pakai komposisi 10% aja, untungnya 100%. Harga jualnya 10-12 ribu. Nah seperti itu guys. Mungkin sekali-sekali nanti kita bedah di profilnya Pak Suyatno itu ya guys ya. Kita coba akan bedah, siapa tahu kalian mau berniat membelinya. Nah seperti itu guys. Kemudian backlog gagal di bawah 5% aja wis senang. Nah itu dia guys. Nih belajar dari alam. Di hutan sana jamur tiram tumbuh tanpa ada sentuhan manusia yang mampu tumbuh sangat banyak. Sementara pembuatan backlog orang berpikir hanya dedek dan kapur, tidak berpikir nutrisi apa yang dibutuhkan jamur. Dari hutan saya belajar mengamati. Baru setelah paham kehidupan jamur, baru saya berusaha membudidayakannya di kumbung. Tentu pengetahuan kita berbeda. Nah ini ya guys ya. Pengetahuannya berbeda. Kita mungkin bisa cek ke kumbungnya Pak Suyatno Sip. Jika sekali panen lah, logikanya sekali panen bisa 4 on. Katanya sekali petik itu guys ya, panen pertama. Taruhlah panen kedua, kalaupun nggak bisa stabil 4 on, turunnya ke 3 on lah. Jadi udah 7 on ya guys ya. Nah rata-rata panen itu produktivitasnya biasanya 3 atau 4 kali. Panen ketiga kita katakan 2 on aja lah. Berarti 3, 4 dan 2, 7, 8, 9 on ya guys ya. Berarti hampir 1 kilo jamur dalam satu backlog. Tuh dia guys, pakai apa ramuan dari Pak Suyatno ini. Jadi nantilah itu ya guys ceritanya. Kemudian yang selanjutnya, potong aja kayu gelondongan yang sesuai ukuran plastik. Kemudian rendam 7 hari, rendam 5 hari, tiriskan, kemudian kasih kapur bekatul, ditimbang bobotnya mencapai 2 kilo pas 18, insya Allah cuma 5 on dapat. Gak usah muluk-muluk mas, yang penting nggak kontam aja. Rezeki dan rezeki hasil sedikit banyak itu Allah yang ngatur. Bener sekali nih guys ya, kemampuan kita. Coba lo panen 1 ton, jenengan lo siap pasarnya, akhirnya panennya sia-sia kan. Minimalisir kontaminasi aja, insya Allah nggak banyak yang kontam, usaha berkembang pesat. Oke siap, mantap. Nah itu ya guys ya. Nah coba buktikan, kasih ilmunya, jangan ngomong aja. Ini dia mau ngomongin yang mana sih ya guys ya. Jadi tuh ya guys ya, komentarnya rame, ada 119 komentar. Memang pertanyaannya ini memancing orang-orang mengeluarkan, kalau memangnya itu benar ya benar, kalau memancing mengeluarkan itu kebohongan ya kebohongan ya guys ya. Jadi ya itu dia guys. Nah nanti mungkin kapan-kapan kita akan bongkar ini profilnya Pak Suyatno. Barangkali teman-teman berniat membeli pupuk organiknya, pupuk herbalnya, atau pupuk bio alaminya gitulah ya guys ya. Nah, karena dia itu memang menjual itunya guys ya. Jadi apa yang dia ucapkan itu bisa jadi benar dan bisa jadi itu hanya sebuah bahan periklanan ya guys ya. Jadi mengiklankan produknya beliau. Jadi itu ya hanya dialah yang tahu. Jadi buat teman-teman yang penasaran juga bisa dicek lah. Nah kemudian kita mau pindah ke yang selanjutnya. Walaupun pembahasan ini masih kentang sih guys ya, insan mau ini banyak ini sebenarnya pembahasan, tapi ya kita coba lain kali lah ya guys ya. Kita mau coba beberapa status lagi. Alhamdulillah dari 3000 backlog hampir tiap hari aku bisa jual jamur segini. Nah ini guys, ini juga rame, ada 57 komentar. Minat 15 kilo, maksudnya gimana ini? Oh dia minta 15 kilo mungkin gitu ya guys. Kemudian nih kita lihat semua komentarnya. Mantap, yang bener banyak amat. Kemasan berapa kilo per plastik? Nah ini 5 kiloan. Jadi 5 kilo ya guys ya. Ini kita lihat ada berapa plastik, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 kilo di 3000 backlog. Kalau untuk awal-awal satu backlog 10, 20, 30, 15, 30, 45. Mungkin ada hoaxnya sih ya guys ya memang. Tapi ya kalau diukur dengan panenan pertama di musim hujan dan berbarengan semua, ya masih mungkin itu 1 minggu pertama aja. Nah, di sini dikatakan
Ya 1 minggu pertama aja, setelah itu bakalan kosong plong ya guys ya, trek. Nah jadi itulah kemungkinan kebenarannya. Tapi kalau misalkan kemungkinan itu bohong, ya pasti ada ya guys ya, karena itu memang sebenarnya hal yang mustahil dan langka. Jadi buat yang percaya ya silakan, yang nggak percaya ya silakan. Tapi kalau ditanya insan pribadi, itu ada dicampuri, dibumbui kebohongan itu guys. Entah itu backlognya mungkin sekitar 4.000 atau 5.000. Nah ataupun ini jamurnya pas panen raya aja, bukan setiap hari ya guys ya. Ini karena dikatakan hampir tiap hari, mungkin tuh pas panen rayanya aja mungkin, tapi kalau untuk setiap hari itu hoax ya guys ya. Log baru wajar. Nah, walaupun log baru, aku nggak pernah dapat segitu ribuan log kumbungku. Tiap sore aku panen paling 30 kilo. Dusta. Aku juga punya 3.500 log, tapi paling cuma 20 kilo. Nah itu ya guys ya, kita lihat komentarnya. Nah ini, kamu pasti belum tahu dikaliku usaha perjamuran. Langsung dibantahkan ya guys ya, seperti itu. Sekalian ditulis tiap hari itu berapa, sudah berapa lama. Nah ini dia, kita coba lihat lagi komentarnya. 10 tahun lebih. Coba kau baca, pahami betul tulisanku itu. Jangan-jangan kamu belum paham tulisanku. Maaf, agak nggak percaya. Mungkin maksudnya 30.000 backlog. Harusnya kamu emang jangan percaya kepadaku, tuh percaya aja sama yang numbuhin jamur. Nah itu dia. Kemudian diguyu karo master jamur. Diiyain aja ben menang. Iya itu lebih baik. Seandainya kali bisa. Nah ini dia ya guys ya, nanti kita bakalan komentarin 110 kilo kok, gimana sih ya. Nah jadi ini guys, panen jamur alhamdulillah dari 3.000 backlog, hampir tiap hari aku bisa jual jamur segitu. Nah ini segini ya guys, hampir tiap hari, berarti nggak setiap hari. Ini mungkin pas panen rayanya aja. Nah mungkin itulah jawaban yang lebih pasnya guys ya. Nah tuh. Kemudian yang ketiga, numpang tanya suhu kalau rak dicor ditanam 30 cm. Kayu jati rak single, kalau diisi backlog tinggi 2 meter ambruk enggak? Nih guys, ini sistem model rak tumpang tindih ya guys ya. Jadi dia nggak pakai rak-rakan, jadi dia disusun dari bawah langsung sampai ke atas. Nah yang atas dikasih tiang lagi yang saling berkaitan, tapi jangan sekali-sekali dikaitkan dengan tiang kumbung. Nanti ambruk kumbungnya. Itu sudah standar. Ini cuman bambu, alhamdulillah sampai sekarang aman. Nah, apalagi kayak punya abang, udah pasti jos. Nah, ini tiangnya bambu ya guys ya, susunannya tinggi. Wow ini mah mengerikan ya guys ya. Berapa tingkat ini dari bawah? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tingkat ke atas. Sangat super ya guys ya. Bahaya, beresiko. Kalau lock baru ya aman, cuman kalau locknya sudah lama bakalan berisiko, pasti dia akan ada kemerengan. 2 meter tinggi tumpukan, sekarang sudah 2 bulan lebih aman ya. Kalau cincinnya nggak dibuka sih aman ya guys ya. Nah, ini cincinnya memang belum dibuka karena locknya belum penuh. Emang kenapa kalau dikaitkan mati yang kumbunggan? Kumbungnya ketarik nih. Nah ini dia guys, ini dia Pak Suyatnosip, solusi masalah jamur tiram biomus. Nah ini biomus bisa membuktikan hasil produksi meningkat, terhindar dari kontaminasi trichoderma, lebih putih, lebih tebal, tidak mudah pecah, daya simpan lebih lama. Nih guys, kalau yang mau coba silahkan. Kalau ditanya Mas Isan mau coba, enggak ya guys. Karena jauh harganya mahal lagi nih guys ya, pasti mahal ini guys. Nah udah gitu, kalau mahal ya mungkin relatif lah 100 ribuan gitulah mungkin. Tapi ya kalau ada yang bilang mahal, karena insan pasti ada ongkirnya. Kalau ke Sumatera Utara mungkin ongkirnya bisa 50 ribuan.
Nah makanya Insan bilang enggak ya guys ya, enggak dulu lah. Nah ini ya guys, ini katanya 4 on sekali panen. Nah ini ya kalau 1-2 dipilih ya memang gini ya guys ya. Coba satu kumbung diambil rata fotonya. Kalau dipilihin log-lognya seperti ini ya kita bisa memilih yang banyak mana ya guys ya. Kita baca komentar beliau guys. Nah Insan senang nih guys kalau ada sang master ataupun yang udah pro di jamur-jamur ini ngomentarin ataupun memberikan ilmunya ya guys ya. Yang ilmu itu benar atau enggak, yang jelas ya pasti dia udah bereksperimen. Masya Allah, semoga nanti saya bisa ngikutin. Nah ini dia guys, beli di mana? Bisa beli di mana ya? Di dia ya guys ya. Iklan terus Pak Haji. Kasihan petani jamur ngeluh, tidak ada yang memberikan jalan keluar. Di grup sekedar kumpul bersatu, tidak berani membuka tabir rahasia kesuksesan. Beda dengan grup kita. Beli di mana? Bisa masuk ke grupnya Pak. Ya Pak, begitu seperti teman jamur saya di sini. Alhamdulillah sekarang mulai pada gairah kembali setelah saya kasih ramuan itu. Pada media backlog mereka keberhasilannya mulai meningkat. Nah ini guys ya, ini ada testimoninya. Keberhasilannya mulai meningkat. Ini ternyata dia ada grupnya juga ya guys ya. Jadi ya nanti akan kita coba beda-beda grupnya. Kita mau coba minta pertemanan dulu apakah dikasih masuk atau tidak. Nah nyimak, mantap. Inbox harganya nih guys, di inbox ya guys ya, inbox. Harganya inbox sih. Nah kok di grup ini banyak teman-teman kita di BSM. Oh BSM itu mungkin nama grupnya ya guys ya, grup mereka. Sorry ya guys ya, di sini ada hujan jadi ya mungkin agak berisik, ada suara hujan. Iya guru di punya kebun jamur. Oke, mantap. Ini ciri-ciri watak Cina. Kan tidak mau berbagi rahasia karena dirinya nanti akan kalah saing. Kalau Islam pasti mau berbagi. Ilmu itu milik Allah. Kita hanya dipinjami sementara. Yang bisa kita miliki itu berikanlah pada orang lain. Islam itu indah berbagi. Coba ilmunya diberikan Pak Haji ya kan ya. Pak Suyatno ini cara buat BSM-nya coba yang diberikan. Jika ilmu milik Allah pasti cara buat BSM-nya itu, biomusnya itu pasti diajarkan ya guys. Jadi semua orang bisa buat sendiri. Ya jualannya Bapak itu nggak laku ya guys ya kalau seperti itu. Sebentar lagi saya akan mengaplikasikan biomus. Log masih terlalu muda. Nanti kalau sudah panen kedua atau ketiga baru tak embat. Biomus obat apa? Nih ada yang bertanya ini, biomus obat apa? Biomus itu untuk mempercepat pertumbuhan jamur, menghindari kontaminasi, meningkatkan produksi jamur lebih putih, daya simpan lebih awet, tidak mudah pecah. Tuh dia penjelasannya ya guys ya. Biomus itu guys. Lokasi di mana? Di Lampung Kita Metro. Lampung Kita Metro. Maksudnya di Lampung nggak terlalu deket, nggak terlalu jauh sih kalau dari Insan. Waduh kok jauh, saya di Jawa Timur. Sekarang dunia sudah di genggaman kita biarpun jauh. Cara order gimana? Inbox aja. Nah itu dia guys, inbox. Silakan inbox Pak Suyatno. Menyimak, ikut belajar menyimak budidaya jamur agar lebih cepat paham. Harus bertahap. Modal beli dulu, kemudian merawat backlog, pelajari karakter kehidupan jamur. Dari situ mulai belajar buat backlog dan ikut tahapan prosesnya. Nah seperti itu guys. Jadi pertama-tama buat backlog dulu, beli backlog dulu, belajar. Jangan langsung sok-sokan mau buat, nggak taunya ngurusin aja nggak bisa ya guys ya. Dalam dunia jamur, dalam dunia usaha jangan takut bersaing karena rezeki tidak akan salah alamat. Itu dia aplikasinya. Bagaimana Pak, mohon petunjuknya. Nih dia ada yang nanya. BJS untuk fermentasi serbuk setelah diaduk dengan dedek dan kapur 2 kali 24 jam. Biomus disemprot ke backlog interval 2 minggu. 2 minggu sekali baru disemprot. Oh, lama ya. Berarti sebulan hanya cuman 2 kali sekali. Amatir.
warna jamur sama nggak dengan warna jamur tiram pada umumnya. Oh, disuruh ngamati warna jamurnya guys, kita lihat. Nah, lebih putih memang ya guys ya, entah ini faktor efek kamera atau memang jamurnya lebih putih kali ya guys ya. Nah, karena ini ya di musim kemarau ya memang jamurnya seperti ini. Dari faktor bibit juga bisa mempengaruhi warna jamur guys, jenis jamurnya. Nah jadi mungkin itu guys ya. Nah ini dia stemnya, ini panen perdana, kotor kali jamurnya, basah lagi. Pemula berapa idealnya usaha jamur tiram agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ada 104 komentar. Kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.